pelayanan kita terhadap parpol itu mau dari awal, dari mulai kita memberikan informasi, tahapan, penjadwalan, urus administrasi, sampai faktual, kita semua yang lain dan kita bantu mereka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman pemilih? Bersama kami berjumpa kembali di Bromo Ngobrol Bareng di podcast KPU Kabupaten Probolinggo bersama saya Deddy Subianto. Teman pemilih, narasumber kita kali ini tidak asing lagi, merupakan sosok yang karismatik dan berwibawa. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Probolinggo periode 2014-2019. Beliau adalah Bapak Ainul MPDI yang membidangi divisi hukum pada periode tersebut. Beliau merupakan sosok yang sangat tegas dan sangat-sangat bijaksana. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, fisihati wal afiyah. Bagaimana? Baik teman pemilih, kita masih dihadapkan pada masa pandemi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini kita masih masuk pada zona level 3 PPKM. Tentunya pada giat pagi hari ini kita masih menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk kenyamanan kita dalam berbincang-bincang pada pagi hari ini, mohon izin kami untuk melepas masker sementara waktu. Boleh ya, saya lepas ya, boleh ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bersyukur dan berbincang-bincang dengan beliau karena beliau ini merupakan sosok yang dekat dengan para staf sekretariat. Nah, baik teman pemilih, tema kali ini sangat menarik. Kita akan membahas kiat KPU Kabupaten Probolinggo dalam menghadapi sengketa verifikasi partai politik pada tahun 2019 yang lalu. Nah, pertanyaan pertama kepada Bapak untuk keakraban kita, mohon maaf, kita akan memberikan kesempatan kepada beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Deddy atas waktu yang diberikan kepada saya sehingga pada pagi ini saya bisa jalin komunikasi, bisa jalin silaturahim dengan mitra lama saya. Jadi karena saya masih bagian dari KPU sebenarnya, karena organ KPU, nurani KPU tidak harus hilang karena hilangnya masa bakti, karena hilangnya 5 tahun saya sebagai komisioner KPU. Oleh karena itu, perkenalkan dulu, saya memperkenalkan diri, nama saya Ainul Yakin, meskipun secara yuridis saya lebih dikenal Ainul karena ijazah saya atas nama Ainul. Asli kelahiran Madura dan sudah beradaptasi dengan istri saya sebagai orang Probolinggo, sehingga jadi kekerasan ala Madura sudah terlunturkan dengan budaya pemuniran, budaya Probolinggo. Mungkin ketegasan itu masih bagian dari culture Madura, itu Mas Deddy. Terima kasih Mas Deddy. Itu sekedar pertama Mas Deddy. Terima kasih untuk teman pemilih. Untuk lebih menariknya kita akan membahas pada tema pada hari ini, yaitu tentang pertanyaan pertama untuk Bapak. Siap. Nah, Bapak pada waktu itu kan menjabat divisi hukum. Iya. Nah, kiat-kiat apa saja kita itu agar lebih siap ketika menghadapi sengketa verifikasi partai politik? Baik, Mas Deddy. Sebenarnya memang tema ini terasa sangat pas ketika kita yang menjalankan, karena kita termasuk komisioner yang menjalani proses hukum itu. Sementara angkatan 2019 sampai 2024 belum pernah mencicipi, belum pernah menjalani, sehingga pengalaman-pengalaman itu belum terasa bagi angkatan yang baru ini. Baik, sebenarnya ini persoalan yang saya hadapi itu mulai dari persoalan proses pengadilan di PT UN. Jadi ketika kita baru menjabat sudah digugat oleh Kak Binus waktu itu, kita
berjibaku dengan PT UN yang ada di Surabaya. Jadi kesahan kita dipertanyakan oleh para kontestan, para pesaing yang waktu itu kita belum lolos. Tapi dengan misalkan dengan sejumlah data administrasi yang rapi, ketika kita disidang di BTUN itu, BTUN masih mencoba memvonis kita dalam posisi yang regulatif yang sesuai dengan koridor-koridor hukum yang berlaku di lingkungan KPU. Jadi kita belum melampaui, belum melanggar aturan-aturan KPU. Itu sebenarnya yang pertama kita jalani ya waktu. Jadi keabsahan kita, kualitas kita sebagai anggota KPU. Setelah itu cobaan pertama itu Pak? Iya. Ya, dan kebetulan waktu itu memang sebenarnya dari staf KPU waktu itu adalah Mas Dedi sendiri, sehingga agak nyambung dengan kita hari ini. Jadi memang ini Pak, reuni Pak. Iya betul. Jadi integritas kita diuji pertama saat itu. Dan alhamdulillah dari kelima komisioner waktu itu masih dinyatakan pada posisi yang regulatif, sehingga kita tetap bisa menyelesaikan masa baktinya sampai 2019-93 itu. Iya, jadi intinya kita itu sebagai kesekretariatan maupun sebagai anggota harus menjaga integritas ya. Betul sekali. Selain itu Pak, apa saja Pak kiat-kiatnya Pak ketika proses parpol? Iya, sebenarnya yang paling berat di parpol itu. Sebenarnya pada hakikatnya kita berharap semua partai politik tidak menggugat KPU. Kenapa? Pelayanan kita terhadap parpol itu dari awal, dari mulai kita memberikan informasi, tahapan, penjadwalan, proses administrasi, sampai faktual, kita semua yang lain dan kita bantu mereka gitu. Yeah. Sehingga hubungan kita tuh sebelum ada keputusan sangat harmonis dan romantis kayak suami istri. Tapi apa? Begitu misalnya ada keputusan KPU RI dan KPU itu di luar wewenang kita, yang memutus itu orang-orang di pusat, orang Jakarta, seakan-akan mereka asalnya romantis menjadi pembenci kita. Kita dimusuhi gitu. Ketika dimusuhi dengan sangat terpaksa, kita harus melayani proses hukum. Jadi proses hukum sebagai jadi KPU institusi yang sangat konstitusional, kita harus patuh dan tunduk kepada asas konstitusional. Karena itu ketika ada layanan gugatan yang waktu itu masuknya juga sebenarnya pernah kita disidang tentang PHPU ya Mas? Iya tentang PHPU waktu itu. Maka apa sebenarnya yang harus kita persiapkan? Pertama, menurut saya pastikan kita itu tertib administrasi pertama. Bahasa tertib administrasi ini sebenarnya tinggal kita menuruti petunjuk arahan dari organ di atas kita. Jadi ada KPU provinsi, ada KPU pusat. Di situ biasanya ada kisi-kisi, ada hal-hal yang harus diilis. Maka hal kisi-kisi yang harus diilis itu kita ikuti satu persatu. Misalkan kita disuruh menyiapkan tentang hasil pemilu, kita tertibkan. Tentang misalkan kita bukti-bukti fisik terkait misalkan perolehan suara, kita harus bisa membuktikan itu. Manakala kisi-kisi mulai poin 1 sampai 10 kita sudah lengkapi, maka kita harus ada persoalan sebenarnya. Jadi pada esensinya kita harus taat hukum, harus tunduk kepada kemauan hukum, dan kita tidak boleh misalnya bersimpati kepada kehendak para elit politik, elit partai, termasuk elit penguasa. Mungkin itu Mas Dedi yang pernah kita alami sebenarnya. Iya. Jadi pada waktu itu Pak, kita ingat Pak ya, memang yang menjadi penentu bagi kita pada waktu proses pendaftaran partai politik adalah keputusan KPU yang sifatnya di injury time Pak ya. Iya betul. Nah, itu yang kita kewalahan. Ya, kewalahan di injury time itu dulu pada waktu kita daftarnya. Nah, untuk pertanyaan kedua Pak, nah tips agar pemilu dan pemilihan di Kabupaten Probolinggo itu nanti ke depannya ini agar berjalan tertib dan lancar. Iya, kelancaran proses pemilihan umum itu sebenarnya kan melibatkan banyak faktor, melibatkan stakeholder yang berbeda-beda. Jadi menurut saya agar lancar itu pertama kita jalin dulu komunikasi dengan para stakeholder, undang mereka, ajak ada komunikasi, beri pemahaman regulasi apa yang harus kita jalani. Sebenarnya kalau regulasi kita jalani, kita patuhi, apa sih yang harus bikin gak lancar gitu. Dan sebenarnya ketidaklancaran terkadang kan diada-adakan. Kenapa? Gak ada satu kontestan pun yang siap kalah, gak ada. Siap kalah itu bahasa simbolis itu.
Siapa orang ketika harus mengeluarkan tenaga, biaya itu, maka sebenarnya di satu sisi dia malu, pada sisi yang lain dia sudah keluarkan tenaga dan materi. Sebenarnya menurut saya, manakala seorang itu kalah, ada terkadang orang-orang ketiga yang mencoba menggoreng isu, memanas-manasi, mengkompori, sehingga muncullah sebuah gerakan-gerakan dalam bentuk demonstrasi sebenarnya. Dan demonstrasi bukan jalur hukum di Indonesia, bukan. Itu hanya mengungkapkan sebuah aspirasi, hanya karena mengungkapkan sebuah aspirasi, maka tidak perlu ada destruksi, tidak perlu merusak itu. Jadi gerakan-gerakan destruktif itu bukan gerakan-gerakan budaya Probolinggo sebenarnya. Orang-orang Probolinggo kan di sekitar kita ini banyak ulama, banyak tokoh ulama, ada tokoh Tengger, yang semua tokoh ulama itu sangat tidak menghendaki adanya gerakan-gerakan yang sifatnya merusak gitu. Oleh karena itu sebenarnya menurut saya, jadi kalau ingin aman, damai, tentram, dan lancar, ya pertama kita harus ada kemampuan bersama untuk mensukseskan setiap stakeholder. Yang kedua, pastikan kita berada pada jalur hukum. Apakah itu aturan pemilu, apakah itu Undang-Undang 7 2017, semuanya harus dikasih pemahaman dan ada kesiapan untuk mentaati itu. Saya pikir itu kunci sukses yang pertama, dan sekali lagi kita harus ada kerjasama dengan aparat polisi, TNI, dan stakeholder lainnya. Sekali lagi dukungan dari para tokoh masyarakat dan sangat kita butuhkan. Oleh karena itu, jangan sampai pada pelaksanaan KPU di 2024 atau 2025, saya belum tahu pasti itu Pak Didi, para komisioner itu menjauh dari tokoh masyarakat, menjauh dari kiai, kurang komunikasi dengan TNI atau polisi. Maka sedini mungkin kita memang perlu jalin komunikasi dengan para stakeholder, terutama peserta pemilu. Mungkin itu yang harus disiapkan. Harus ini Pak ya, harus banyak silaturahim ya. Iya betul. Meskipun jalin komunikasi itu harus tatap muka, itu bisa menulis tatap secara online. Jadi misalkan melalui Zoom atau kita minta video call, itu ada baiknya. Apalagi misalkan sampai sekarang kok ada komisioner belum tahu siapa ketua parpolnya. Itu mestinya sudah ada pendataan, ada mapping mulai sekarang gitu. Jadi potensi masalah sudah harus mapping mulai sekarang itu. Ya, memang kendala kita pada hari ini Pak, sampai dengan sekarang ada beberapa partai politik baru khususnya itu masih belum ada partai apa komunikasi. Nah, kalau sementara kemarin yang sudah itu adalah PKS juga sudah, kemudian Partai Gelora juga sudah. Nah, ini hanya partai-partai. Gimana dengan Garuda yang cukup bermain tuh Mas? Ada Garuda, berkarya itu. Jadi, nah untuk yang partai-partai yang non parliamentary threshold itu kesulitan kami karena memang kan kita itu untuk saat ini sifatnya pasif Pak. Tapi bukan berarti KPU itu menutup diri. KPU sekarang berupaya untuk menggali informasi. Ini ada pengalaman yang cukup secret Mas Dedi, bahwa para peserta pemilu itu apapun akan dilakukan agar dia bisa goal menjadi peserta pemilu. Saya tidak akan menyebut nama partainya. Coba waktu itu saya sudah ditarik tangan, tak keluar sebentar sama itu ada KTM. Loh, bawa ke sana. Oh nggak mudah, saya justru ingin menyerahkan uang. Dan ini kata bos, kalau saya nggak disana saya nanti ini mah, enggak ada dari saya. Jadi apa intinya? Jadi partai itu berbagai cara, mau dengan cara jalur uang. Kalau kita tahu justru kita yang habis bunuh diri. Intinya ya. Jadi uang udah ada data yang ambil waktu itu. Intinya integritas. Iya betul seperti itu. Godaan-godaan semacam itu akan terus berjalan. Akan terus berjalan itu. Karena memang ini tidak ada seorang sekali berjuang itu kemudian gagal berjuangnya. Ketika mau gagal, apapun dia akan lakukan. Pasti seperti itu. Itu nurani jelek manusia yang ada pada diri kita. Karena pada diri kita itu ada nurani baik, ada keinginan positif, ada keinginan negatif. Wah, tambah menarik. Nah, ini flashback ke belakang ya. Ya silakan. Pesan dan kesan Bapak selama menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Probolinggo yang periode 2015 sampai 2019 itu apa Pak? Yang kesan terbaik saya pernah mendengar dari Pak Camat waktu itu, Pak Camat Kemudian sebentar saya mau menyebut ngomongnya. Waktu itu Pak Camat Kemudian bilang gini, Pak, sekarang saya betul-betul percaya kepada integritas komisioner yang ada. Jadi waktu itu, ini baru betul-betul komisioner yang terlepas dari tekanan sana sini. Saya baru menjawab waktu saya ngomong seperti itu.
Kemudian terima kasih Pak atas penilaian. Tolong telepon kami kalau salah melakukan suatu tindakan waktu itu seperti itu. Itu kesan kami. Jadi kami dinilai positif, maka ini merupakan bukan suatu kebanggaan bagi saya. Petuntan untuk mempertahankan penilaian itu. Nah, oleh karena itu ada pesan saya kepada komisioner selanjutnya. Hal-hal yang baik dari komisioner lama angkatan 2014-2019 pertahankan, kembangkan, jagalah itu. Karena citra itu muncul saat itu langsung dari Pak Camat, bukan orang sembarangan. Dan ketika ada hal yang misalnya kurang terpuji dari angkatan kami 2014-2019, segera tambahkan, tinggalkan dia. Mari tunjukkan komisioner baru di mana posisinya sekarang antara tim yang sekarang ini komisioner jajaran itu. Saya berharap tim yang sekarang bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Kenapa? Kalau ada pemilih sekarang masih mundur, berarti Indonesia mundur. Kalau maju, ya memang seharusnya. Kenapa? Ada info baru yang dijadikan sebuah pedoman oleh KPU, dibintek ke bawah, dikembangkan ke bawah, akan ada perkembangan. Jadi kalau komisioner sekarang hanya persis saya, berarti belum ada kemajuan. Intinya kita itu ini Pak ya, menjaga netralitas, Iya. menjaga integritas, Betul. ya terutama sesuai dengan asas kita, asas yang mandiri Pak ya. Iya. Intinya kan harus menghindari intervensi dari pihak-pihak lain. Integritas Mas Didi mudah diucapkan, sulit dijalankan. Karena kita kalau melihat uang, mata kita ini tambah putih Pak. Jadi tambah itu seperti itu. Siapa sih yang tidak mau uang gitu. Cuma disitulah terkadang ujian kita memang itu. Seperti itu. Dan saya yakin semua, jangankan kalau misalnya di tingkat PPK itu godaan-godaan seperti itu banyak. Ya, memang kan pada waktu itu memang sesuai dengan divisi Bapak kan di samping pengawasan. Ya. Cuman omongan itu kemudian disampaikan setelah saya turun tuh ada. Yang cepat masih saya dijabat nggak disampaikan gitu. Baik, teman pemilih, itu adalah gambaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ainul. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini merupakan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian nantinya ke depan ketika menghadapi pemilihan dan pemilu ini sukses, dan tips-tips itu yang akan nantinya menjadi pegangan kita sebagai pemilu yang berintegritas. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan tentunya Bapak ini merupakan sosok yang selalu akan ada di hati kami. Baik teman pemilih, tetap stay tune di Bromo Podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.